Ketika selesai berberes, air danau yang tempat mereka mancing itu langsung bunyi. Wah, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Kembali lagi bersama gue, Andra. Sebelum gue memulai cerita kali ini, dukung terus channel gue ini untuk men-like, subscribe ya, agar teman-teman dapat terus mendengarkan cerita-cerita horor yang lain. Cerita kali ini gue berkesempatan untuk menceritakan cerita yang dikirim oleh salah satu teman yang bernama Bono dan Kusno. Kejadian cerita ini sekitar pada tahun 1998. Bono dan Kusno adalah sahabat satu sekolah STM di kota Depok. Pada saat itu, Bono dan Kusno telah memasuki liburan sekolah. Bono yang bingung mau kemana untuk isi liburan, Bono akhirnya pengen menghabiskan waktu dengan memancing. Esokan harinya, sekitar jam 11 siang, Bono ketemu dengan Kusno di depan lapangan dekat rumahnya. Bono coba mengajak Kusno yang lagi santai. Kusno akhirnya mau ikut sama Bono. Mereka berencana memancing di salah satu setu atau danau yang terletak di salah satu kawasan studio televisi yang bernuansa hutan atau alam. Sesampai di sana dengan berjalan kaki dari rumah, mereka mencoba menyelinap masuk ke kawasan tersebut dan mendapatkan tempat yang adem dan enak di salah satu sudut dekat dua pohon besar. Mereka terus asik mancing dan sekitar jam 4-an tiba-tiba ada yang nimpuk ke arah danau tersebut. Mereka berdua kaget. Bukannya udahan, malah dibuat tertawaan oleh mereka berdua. Mereka malah bilang satu sama lain, "Hah, Parno lo," sambil tunjuk-tunjukkan. Singkat cerita, waktu udah memasuki maghrib, sekitar jam 6 kurang lah. Kusno udah mau mengakhiri mancingnya. "Bon, udahan yuk, udah mau maghrib nih." Tanggung dikit lagi, Kos." "Ayo Bon, udah gelap ini, ntar ada kolong wewe loh." Kolong wewe, kolong wewe juga gak doyan sama lu, Kos, pahit." Tiba-tiba azan maghrib terdengar sayup-sayup. Mereka mensudahi mancingnya. Ketika selesai berberes, air danau yang tempat mereka mancing itu langsung bunyi. Wah, mereka kaget, langsung lari terbirit-birit. Mereka lanjutin perjalanan menuju jalan pintas yang mereka lewatin tadi. Tapi saat itu nggak ketemu-ketemu jalannya. Kondisi udah mulai gelap. Seketika sayup-sayup terdengar suara ketawa. Kaburlah mereka. Mereka masih terus berjalan, masih belum juga terlihat jalan keluar. Bono dan Kusno lapar banget. Tiba-tiba Bono lihat ada sebuah pondokan. Dan di sana ada semacam makanan-makanan yang Kusno pikir itu adalah sesajen. Kusno mencoba melarang untuk jangan dimakan. Padahal Kusno udah bilang ke Bono bahwa itu adalah sesajen. Tapi ya namanya Bono yang sompral, ya bodo amat. Karena lapar, Kusno gak berani makan karena dia takut aja pada saat itu. Selesai mereka di sebuah pondokan, mereka masih terus berjalan. Tiba-tiba muncul sosok pocong dari arah sebelah kanan mereka. Mereka terbirit-birit sampai mereka berpisah satu sama lain. Kusno saat itu berdoa sambil menangis. Dalam hatinya kapok kalau waktu maghrib itu memang waktu paling sakral. Kusno masih terus berjalan. Di depan Kusno melihat seseorang seumuran dia ada di depan sana. Kusno berpikir itu adalah Bono, dan ternyata benar, itu adalah Bono. Tapi Kusno gak berani langsung nyamperin Bono. Kusno hanya mengintip dari semak-semak pohon. Tubuhnya Kusno gemeteran. Apa yang dia lihat di depan matanya? Ternyata Bono saat itu berdiri mematung. Di depan Bono itu ada sosok kolong wewe.
yang berparas buruk dengan lidah yang panjang serta payudara yang menjuntai. Yang Kusno lihat saat itu, Bono sedang dijilat-jilat tubuhnya oleh si kolong wewe. Setelah dijilatnya tubuh Bono itu, Kusno melihat Bono ini dibawa ke arah pohon. Kusno akhirnya kabur karena takut dan ngeri lihat sosok itu. Kusno terus berlari sampai akhirnya Kusno menabrak seseorang. Seseorang itu warga di dekat lokasi. Warga itu akhirnya mengantar pulang Kusno, dan Kusno melaporkan pada orang tuanya Bono. Orang tuanya Bono dan warga sekitar rumah Bono menuju ke tempat lokasi yang Kusno bilang. Mereka membawa alat-alat dapur untuk ditabuh saat pencarian. Ya seperti dandang, panci, dan segala alat untuk memasak. Mereka berkeliling satu sama lain. Tiba-tiba ada suara kresek-kresek di balik pohon besar yang ada semak-semaknya. Orang tua Bono langsung nyamperin. Ternyata Bono ada di situ dengan lendir di sekujur tubuh Bono, dan tubuhnya Bono terlihat sangat biru. Singkat cerita, 3 hari setelah kejadian itu, Bono masih gak bisa bicara. Bono hanya diem aja, dan makan pun dia gak mau. Dibawanya dia ke salah satu kiai. Ternyata Bono ini sudah diberikan makanan yang menjijikan di sana. Makan itu berupa belatung dan kotoran. Tapi alhamdulillahnya setelah berobat ke salah satu kiai, Bono berangsur-angsur ya membaik. Bono udah bisa bicara dan makan. Itulah teman-teman ceritanya. Tradisi mencari anak hilang di waktu maghrib itu beda-beda ya tiap daerah. Ya mungkin di salah satu di daerah Depok masih seperti cerita tadi, membawa alat dapur sambil ditabuh untuk mencari anak tersebut. Ingat ya, maghrib itu adalah waktu pertemuan antara sore hari dan malam hari. Pertemuan antara terang dan gelap. Maghrib itu sangat sakral. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel gue ini ya teman-teman, di like dan subscribe. Akhir kata, assalamualaikum.